Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham ini cukup menarik untuk kita pantau pada hari Senin besok tanggal 18 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Kita lihat chart pergerakan dari saham Antam ya teman ya. Oke, pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 1,83% dan penguatannya juga cukup menarik. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20 ya teman-teman ya. MA20 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham Antam. Oke, jadi selama pergerakan saham Antam ini masih berada atau bertahan di atas garis MA20 atau di atas harga 1660, tentunya Antam masih cukup menarik dan dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya dengan target kenaikan di area resistance di garis moving average 60 di harga kisaran 1715 ya teman ya. Jadi area support yang bisa kita perhatikan di area harga kisaran 1660-an teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham Antam ini masih berada di atas garis MA20, tentunya Antam ini masih cukup menarik dan dia berpeluang akan menguat dengan target kenaikan di area harga kisaran 1710-an. Ini kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin ini asing ada net buy ya teman ya. Dari tanggal 14 dan 15 asing masih ada akumulasi untuk saham Antam. Oke, ini menarik. Jadi area support yang masih bisa kita pantau untuk entry play di area harga kisaran 1660 hingga 1670-an. Oke, next kemudian ada saham dan kode MPXL. Oke, MPXL juga menarik. Tren pergerakannya dia juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya ada di atas garis MA5 untuk area support dekatnya. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 12,15% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 272 hingga 286 teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode MPXL. Ini kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin dia berhasil break dari area resistance di area harga 226 teman-teman ya. Oke. Jadi target kenaikannya di area resistance di area kotak seperti di sini. Kalau kita coba cek untuk MPXL. Oke. MPXL juga ada asing, ada net buy teman-teman ya pada tanggal 15 Desember kemarin. Ini cukup menarik. Target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 272 hingga 286. Di area support yang masih bisa kita perhatikan di area support di harga kisaran 228 teman-teman ya. Di selama pergerakan saham MPXL ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 216-an. Tentunya MPXL ini masih cukup menarik teman-teman ya. Dan dia masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PGO. Oke, PGO pada hari Jumat kemarin menguat 4,82%. Untuk tren pergerakannya ini menarik ya, dia sudah ada di fase uptrendnya. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20. Oke, di sini kita bisa perhatikan dia saat ini menyentuh area resistance di MA60 ya teman-teman ya. Di area harga kisaran 1300. Jadi kalau misalkan hari Senin besok ini PGO berhasil ditutup di atas garis MA60 atau berhasil ditutup di harga 1300-an, di atas 1300, tentunya PGO berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 1415 hingga 1455 teman-teman ya. Oke. Inilah target kenaikan dari pergerakan saham PGO apabila dia berhasil ditutup di atas harga 1300-an teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata pada hari Senin besok PGO ini gagal break dari area resistance ini, tentunya saham PGO ini berpeluang akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Dan tentunya area support yang masih bisa kita pantau atau dia akan turun menuju area support di area MA100 teman-teman. Kalau dia gagal menembus area resistance di harga 1300. Oke. Jadi untuk saat ini kita lebih baik tunggu terlebih dahulu dia berhasil break dan close di atas area resistance di harga 1300 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat volume pada hari Jumat kemarin ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya. Jadi masih ada potensi PGO ini akan turun apabila dia gagal menembus area resistance di harga 1300. Ini kalau kita coba cek di transaksi asing untuk PGO. Oke, ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 13 hingga tanggal 15 kemarin. Jadi asing masih ada akumulasi di saham ini. Oke. Next kemudian ada saham kode GZCO. Oke.
Oke, untuk tren pergerakan saham Gesco ini masih cukup menarik, dia masih terpantau uptrend. Pada hari Jumat kemarin dia sempat ada di harga tertingginya di harga 163, namun pada saat market close dia tutup di harga penutupan 150. Saat ini saham Gesco ini tepat ada di area support MA5 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Gesco ini masih berada di atas garis MA5 atau masih berada di atas harga 149-an, tentunya saham ini berpeluang untuk kembali menguat ya. Dia masih berpeluang dia menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 163 hingga 170-an teman-teman ya. Ini target terdekat dari pergerakan saham Gesco apabila dia masih berhasil bertahan di atas harga 149. Namun sebaliknya, kalau ternyata pada hari Senin besok dia ditutup di bawah garis MA5 atau ditutup di bawah harga 149, tentunya pergerakan saham Gesco ini berpeluang dia akan kembali koreksi teman-teman. Dan ini penurunannya cukup dalam teman-teman ya kalau dia gagal bertahan di atas garis MA5. Ini kalau kita ukur ini penurunannya berkisar sekitar 28%-an. Jadi cukup dalam teman-teman. Di area support yang masih bisa diperhatikan di area support MA5 di kisaran harga 149. Kalau misalkan entry-nya tepat di area support di harga kisaran 149 150, tentunya kalau misalkan dia jebol dari garis MA5 atau jebol dari harga 149, kita bisa lepas lebih dahulu teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan pergerakan saham Gesco ini berhasil melanjutkan penguatannya dengan target area resistance di harga kisaran 164 hingga 166-an teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan besok Gesco berhasil melanjutkan penguatannya. Ini kalau kita lihat ini penguatan harga dari saham Gesco ini juga masih oke, dia terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Gesco. Oke, asing ini ada net buy, ini menarik. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok Gesco berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PTRO. Oke, PTRO juga cukup menarik teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 8,7% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, dia berhasil break dan close di atas garis MA5. Di MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham PTRO. Target kenaikannya kita bisa perhatikan ada area resistance di area harga kisaran 6.700-an teman-teman ya. Yang target terdekat dari pergerakan saham dengan kode PTRO. Oke. Mudah-mudahan pada hari Senin besok PTRO berhasil melanjutkan penguatannya dengan mencapai area resistance di harga kisaran 6.700-an ya. Di selama pergerakan saham PTRO ini masih bertahan atau berada di atas garis MA20, ini PTRO masih cukup menarik teman ya. Dia masih berpotensi dia akan menguat apabila dia masih berada di atas harga kisaran 4.900-an. Kalau kita coba cek di transaksi asing untuk PTRO. Oke, ini asing ada net buy. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dan kode PTRO. Oke, next kemudian ada saham dengan kode KF. Oke, untuk KF ini juga menarik ya teman-teman ya. Pergerakannya masih terpantau uptrend. Ini pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 4,64% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, area support terdekat ada di area MA5 di kisaran harga 960-an teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham KF ini masih berada di atas area harga 960, tentunya KF masih berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 1075. Di area resistance pertama yang bisa kita perhatikan ada area resistance di harga 1075 teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Kalau kita perhatikan di transaksi asing untuk KF. Oke, asing juga ada net buy ya teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham KF ini masih berada di atas garis MA5, ini masih cukup menarik. Dia berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikan di area harga kisaran 1080 hingga 1090-an ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode KF. Oke, mudah-mudahan video sekian bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.